Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Fitrianingsih dengan NIM 2214401037. Saya di sini akan mereview tentang sistem kredensial keperawatan dan kompeten keperawatan. Menurut Amanah Lokakarya Keperawatan tahun 1983, pelayanan keperawatan adalah pelayanan profesional. Perawatan adalah profesi. Profesi bukan sekedar pekerjaan biasa, tapi memerlukan keahlian ataupun expertise, tanggung jawab atau responsibilities, dan kesejawatan korporatinis. Adapun keahlian experts diperoleh melalui pendidikan profesi, dipelihara dan ditingkatkan melalui belajar dan pelatihan, ataupun continuous professional development serta pengalaman kerja, ataupun dapat dibuktikan dengan diperolehnya berbagai sertifikat dan ijazah. Adapun tanggung jawabnya seperti menerapkan expertise dan iptek yang tepat guna dalam melaksanakan pekerjaan keperawatan, termasuk praktek berbasis bukti ataupun evidensi basis praktis. Adapun mengutamakannya kebenaran disertai upaya baik dengan menerapkan prinsip etik. Selanjutnya, kesejawatan. Kesejawatan itu dapat tergabung dalam organisasi profesi, mendukung upaya baik sejawat ataupun sesama perawat, bersikap asertif terutama terhadap adanya upaya tidak terpuji dalam keperawatan, ikut serta dalam upaya memajukan keperawatan sebagai profesi. Credentialing merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan seseorang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat bekerja dan pantas untuk diberi kewenangan menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Mutlak dilakukan oleh profesi sebagai bagian tidak terpisahkan sebagai akuntabilitas dan bukti kesiapan seorang untuk melaksanakan tugas pekerja secara bertanggung jawab. Credentialing mempunyai sifat umum dan khusus. Sifat umum dan dasar dilakukan untuk memberikan status registrasi secara kewilayahan kerja atau negara bagian manapun secara nasional. Contohnya, credentialing atau sertifikat dan registrasi di Indonesia memberikan STR yang termasuk yang STR itu adalah surat tanda registrasi yang berlaku nasional. Kemudian bersifat khusus, misalnya memberikan criminal privilege, yaitu hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan ramah sakit untuk periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ataupun kewenangan khusus untuk melaksanakan tindakan klinik tertentu dan hanya berlaku di rumah sakit yang memberikan. Credentialing terdiri dari 3. Yang pertama sertifikat, yang kedua registrasi, yang ketiga lisensi. Ketiga proses harus dilampaui oleh setiap individu atau anggota profesi dan merupakan rangkaian tahapan yang dilalui oleh setiap lembaga atau pendidikan, konsil, organisasi profesi, dan pemerintah atau pemimpin institusi pelayanan secara bertanggung jawab. Sertifikat adalah proses pemberian bukti formal atau sertifikat sebagai pengakuan atas kemampuan yang dicapai seseorang terkaitan dengan kualifikasi tertentu dan memperoleh melalui berbagai kegiatan penilaian. Falsafah dalam sertifikat.
Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang memiliki profesi perlu dibuktikan dengan berbagai bentuk penilaian terhadap pengetahuan minimal atau standar terkait pekerjaan atau praktik profesi. Yang kedua, karena iptek selalu berkembang sehingga penilaian diperlukan setiap interval atau waktu tertentu, atau misalnya seperti 3-5 tahun. Dan yang kedua, sasaran praktik. Sasaran praktik profesi adalah manusia atau individu, sedangkan masyarakat dan karakteristik populasi, bahasa budaya, kondisi fisik, dan lain-lain sangat mengaruhi penerapan sebagai sertifikat seringkali hanya berlaku pada populasi tertentu saja. Bentuk sertifikat tuh yang pertama ijazah dari pendidikan formal, terakreditasi. Yang kedua, sertifikat kompetensi dari berbagai kegiatan yang diakui, antara lain ujian kompetensi, penilaian kinerja selama bekerja atau praktik, pelantikan, kegiatan pengembangan iptek ataupun seminar jurnal riset, kegiatan pengabdian masyarakat. Makna dari sertifikat itu merupakan rujukan bagi pengelola untuk menetapkan seseorang dalam posisi dan atau penugasan serta kewarganegaraan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Registrasi, proses pemberian status registrasi atau registrian pada seseorang berdasarkan sejumlah penilaian atau sertifikat yang dipersyaratkan dan dapat dilakukan oleh badan regulator atau konsil ataupun board provinsi atau oleh pemerintah. Berlaku untuk periode pada waktu 3-5 tahun. Status registrasi berlaku pada area atau wilayah tertentu saja. Makna status registrasi bermakna status registrasi atau bahwa individu yang bersangkutan yang pertama memiliki kemampuan yang dipersyaratkan untuk menjalankan pekerjaan dan dapat diberikan kewarganegaraan atau izin lisensi sesuai status registrasi. Kedua, menggambarkan status profesional ataupun berkualitas. Lisensi atau kewarganegaraan merupakan pemberian izin atau kewarganegaraan menjalankan tugas dan atau pekerjaan tertentu secara legal. Dapat diberikan oleh pemerintah suatu wilayah untuk izin praktek profesi dan memberikan oleh pemimpinan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit tersebut dan hanya berlaku setempat. Dasar dan pengelolaan kredensialing. Kredensialing merupakan kewarganegaraan dan bertanggung jawab dalam regulator, yaitu konsil atau board sesuai undang-undang profesinya masing-masing. Adapun dasar dan pengelolaan kredensialing perawat di Indonesia mempunyai undang-undang keperawatan belum disahkan sebagai konsil keperawatan, belum ada, maka dasar yang digunakan adalah Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan atau sebagian Permenkes 1148 atau 2010. Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kerja kesehatan atau pengganti Permenkes 1796 atau 2011. Dapat pengolahan saat ini adalah suatu board yang dibentuk pemerintah, yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan MTKP yang memperagakan unsur pemerintah yang perwakilan pengurusan organisasi profesi seluruh tenaga kesehatan kecuali dokter atau dokter gigi dan farmasi.
Kebijakan memperoleh kewarganegaraan kerja atau lisensi. Lisensi untuk bekerja sebagai perawat perlu izin kerja ataupun SIKP, yaitu surat izin kerja perawatan, dan praktik mandiri perlu izin praktik SIC ataupun surat izin praktik perawat. SIKP dan SIPP diperoleh di Dinkes kabupaten kota. Adapun persyaratannya, yang pertama STR. STR itu adalah surat izin registrasi, masih berlaku. Keterangan tempat kerja rekomendasi PPNI, ataupun disebut Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau bagi anggota. Kebijakan registrasi ulang untuk dapat bekerja sebagai perawat. Setiap 5 tahun persyaratan memperpanjang STR ataupun surat tanda registrasi dengan memenuhi sertifikat sebanyak 25 SKP. Dengan rekomendasi PPNI, bila anggota memproses ke MTKI, bisa memperoleh 25 SKP. Dilakukan penilaian khusus oleh PPNI dan MTKI. Kredensial perawatan di rumah sakit dilakukan oleh kompeten keperawatan rumah sakit melalui berbagai mekanisme penilaian yang ditetapkan di rumah sakit. Pemberian autorik perikli adalah hak khusus seseorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu ke dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis oleh direktur rumah sakit kepada perawat tertentu yang kompeten untuk melakukan tindakan keperawatan dan waktu tindakan medis di lingkungan rumah sakit tertentu. Ada selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1900. Yang pertama, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ataupun keterampilan sesuai pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewarganegaraan untuk melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal 33 tentang organisasi rumah sakit. 1. Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang berefektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komitmen medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Pasal 36. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan 1. Tata kelola rumah sakit good hospital governance, dan yang kedua, tata kelola klinis yang baik good clinical governance. Adapun peraturan internasional rumah sakit Hospital Blues. Peraturan internasional rumah sakit Hospital Blues adalah aturan dasar yang mengatur tata cara menyelenggarakan rumah sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf. Peraturan internal korporasi atau corporate blues adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi ataupun corporate governance terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komitmen medis keperawatan di rumah sakit. Peraturan internal staf medis Medical Blues adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis atau clinical governance untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Peraturan rumah sakit Nursing Staff Blues adalah aturan yang mengatur tata kelompok klinis atau clinical
Glamournight untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di rumah sakit. Pengaturan oleh staf Blue. Dalam medical staff Blue, antara lainnya diatur kewenangan klinis dokter, klinik privilege. Dalam nursing staff Blue, antara lain diatur kewenangan clinical privilege. Rumah sakit mempunyai keperawatan yang menjaminkan tata kelola klinis ataupun clinical governance untuk melindungi pasien. Setiap tenaga keperawatan dikendalikan dengan mengatur kewarganegaraan klinisnya atau klinik privilege untuk melakukan tindakan keperawatan. Hanya tenaga perawat yang melakukan syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu saja yang boleh melakukan tindakan keperawatan dan atau tindakan medis atau delegasi. Selanjutnya, kompeten keperawatan. Kompeten keperawatan adalah wadah non-struktural yang terdiri dari tenaga keperawatan yang mumpuni bertujuan untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pemimpin rumah sakit agar perawat di rumah sakit tersebut menjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan ketika serta disiplin profesi keperawatan. Kompeten keperawatan dibentuk dengan berdasarkan profesionalisme keperawatan bahwa sebagai profesi berkualitas, perawat harus dikendalikan melalui mekanisme yang akuntabel. Setiap rumah sakit harus menetapkan komitmen keperawatan yang menjamin kualitas pelayanan dan asuhan keperawatan guna melindungi pasien. Pekerjaan yang sangat khusus dapat diberikan kepada perawat tertentu yang dikendalikan dengan melakukan validasi dan memberikan sertifikat kewarganegaraan klinis ataupun clinical privilege yang sesuai. Hanya perawat memenuhi syarat yang tetap, rumah sakit dapat memberikan kewenangan klinis tersebut. Pengendalian pelayanan kasus keperawatan, nurse face nurse governance. Pelayanan sebagai profesi kesehatan strategis mengembangkan tugas pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan. Pelayanan dikendalikan sepenuh oleh para pengelola atau manajer keperawatan, ketua tim, ketua ruang, dan ketua bidang ataupun direktur keperawatan. Kualitas asuhan sangat tergantung dari kualitas keperawatan yang bertugas, sehingga berkualitas perawat sebagai profesi perlu dikendalikan melalui mekanisme kredensi yang khusus oleh kompeten keperawatan. Tugas utama kompeten keperawatan yang pertama, rekomendasi memberikan izin untuk melakukan tindakan keperawatan, dan yang kedua, memelihara kompetensi dan keperluan tenaga keperawatan. Yang ketiga, rekomendasi penanggulangan kewarganegaraan klinis tertentu hingga mencabut izin melakukan tindakan keperawatan. Dan adapun kewenangan kompeten keperawatan, yang pertama memberikan rekomendasi rincian kewarganegaraan klinis, yang kedua memberikan rekomendasi surat penugasan klinis, dan yang ketiga memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis ataupun clinical privilege tertentu, dan memberikan rekomendasi perubahan atau modifikasi rincian kewarganegaraan klinis ataupun delineation of clinical privilege. Memberikan rekomendasi tidak lanjut audit keperawatan. Selanjutnya memberikan rekomendasi pemerintah keperawatan berkelanjutan, memberikan pendampingan atau prinsip dan rekomendasi pemberian tindakan etik atau disiplin. Kebijakan kredensialing sekhusus ditetapkan oleh direktur rumah sakit, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak tertentu. Pertama, PPNI tingkat komisariat kabupaten dan provinsi, ikatan atau himpunan keperawatan, berbagai perawat ahli dan spesial untuk pengembangan ilmuwan dan sebagai mitra bestari, dan lembaga atau institusi pendidikan dan pendidikan keperawatan.
Jaminan Kesehatan Nasional 2014 merupakan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan yang akan berlakukan secara bertahap secara nasional mulai tahun 2014. Merupakan upaya dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya berbagai pelayanan kesehatan yang benar-benar dan baik. Dalam kesimpulan materi tersebut, perawat sebagai profesi berpotensi untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan perlu menjaga profesionalismenya sebagai profesi melalui berbagai mekanisme termasuk kredensialing yang dilakukan secara umum atau nasional maupun secara khusus di tempat kerja. Konsil Keperawatan atau pemerintah merupakan lembaga yang mengawal sistem kredensialing secara nasional. Sedangkan Komitmen Keperawatan Rumah Sakit pengawal sistem kredensialing secara khusus di masing-masing rumah sakit. JKN 2014 menurut kesiapan dan kehandalan setiap profesi termasuk perawat untuk mendukung keberhasilannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau yang tidak di hati. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.